Shalom. Rekan-rekan aktivis yang setia, yang dipanggil dan dipilih Tuhan untuk melayani, kaum wanita Persekutuan PW Unike, persekutuan yang indah, bersekutu, bertumbuh bersama, saling menopang dan saling mendukung. Pada pagi hari ini kita bersyukur kita ada di rumah Tuhan untuk merayakan ibadah perayaan Natal khusus aktivis dan PW Unike. Lilin adalah simbol cahaya terang yang menerangi kegelapan. Yesus lahir ke dunia untuk menerangi dunia dan mengusir kegelapan. Mari kita naikkan pujian 1000 lilin. Setelah bait ketiga diselingi musik. Kepada Diaken Yuli Supeni dipersilakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya sambutannya ngepek ya, nyontek karena belum terbiasa. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya kita hari ini dipertemukan untuk merayakan Natal bersama. Terima kasih kepada Boksu Majelis yang sudah mendukung acara Natal ini, dan terima kasih juga kepada
panitia Natal. Dan kami sebagai aktivis dan PW sudah dapat terrealisasi dalam acara Natal tersebut dengan tema Sebarkan Sukacita Natal. Hari ini sukacita nggak sih ibu-ibu, bapak-bapak, aktivis semua? Terima kasih untuk kaum ibu nih yang sudah hadir pada hari ini tuh. PW-nya udah siap banget untuk nyanyi. Terima kasih untuk Natal hari ini. Kita sebagai ibu-ibu, saya juga berharap untuk ibu-ibu terus taat dan setia datang untuk beribadah persekutuan wanita. Biarlah ibadah persekutuan wanita ini akan bertambah terus ya, ibu-ibu. Jangan jemu-jemu untuk beribadah. Terus ibu-ibu, kita juga tahu ya bahwa ibu-ibu ini kan sebagai pendukung dari suami, penolong dari suami, tempat curhatan dari anak-anak. Karena anak-anak kalau curhat pasti sama ibu-ibu kan. Terus juga sebagai yang mensupport suami juga, bukan cuma anak-anak ya, ibu-ibu juga mensupport suami. Terus ibu-ibu juga tempat curhat anak. Boleh dibilang kaum ibu adalah tiang keluarga, bisa kan ya dibilang tiang keluarga. Walaupun nggak ada bapak, ibu tetap kuat, gitu kan. Terus tiang keluarga di gereja maupun di keluarga maupun di gereja. Terus marilah kita sebagai ibu terus kuat untuk membawakan iman kita kepada anak-anak supaya tetap kuat dan setia untuk anak-anak kita. Terima kasih kepada aktivis yang sudah hadir pada hari ini juga. Untuk melayani Tuhan kita terus akan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati sebagai aktivis dalam pelayanan di gereja ini. Dan semoga damai Natal pada hari ini memenuhi hati kita semua. Biarlah Natal di pagi hari ini menjadi waktu yang indah buat kita dan memperkuat iman kita agar terus berharap dan kepada Tuhan dan terus memperbarui hubungan kita dan mempererat hubungan kita juga dengan Tuhan. Terima kasih. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Shalom. Untuk kesekian kalinya kita merayakan Natal ya, dalam rangka bulan Desember ini kita merayakan Natal di gereja kita. Dan tidak henti-hentinya kita bersyukur kalau kita masih bisa menghadiri ya perayaan Natal, dimulai dari aktivis dan PW sampai nanti pada perayaan Natal tanggal 25. Ucapan terima kasih sudah disampaikan oleh Ibu Yuli, jadi saya tidak perlu mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dalam melakukan acara demi acara dalam perayaan Natal ini. Tema yang diberikan sebarkan sukacita Natal. Kita sudah tahu semua sukacita, tetapi yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah di dalam diri kita sudah ada sukacita Natal itu sendiri? Berkali-kali atau banyak orang merayakan Natal tanpa ada sukacita yang ada di dalam dirinya. Dia belum menerima dan meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sehingga ketika dia merayakan Natal, dia mengaku sebagai orang Kristen, tetapi ternyata dia bukan tidak memiliki sukacita itu. Oleh karena itu, kita pastikan kita ingin menantang kepada diri kita sendiri supaya memang betul sukacita itu ada di dalam diri kita. Sukacita Natal oleh karena Yesus telah lahir bagi kita semua. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang tidak kalah penting, rangkaian Injil bukan hanya sekedar
sukacita Natal. Sukacita Natal hanya salah satu bagian awal dari misi Allah di dunia ini. Oleh karena itu, kalau kita melihat atau mencoba merenungkan mengenai makna Injil itu, dimulai dari inisiatif dari Allah Bapa yang sudah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang, untuk lahir bagi kita semua. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa sesungguhnya kematian dan kebangkitan dari Kristus di antara orang mati, itulah yang menjadi pesan atau yang membedakan antara kekristenan dengan agama yang lain. Karena kita sendiri sebagai manusia tidak akan bisa menyelamatkan diri hanya oleh karena anugerah dan kasih setia dari Tuhan di dalam kematian dan kebangkitannya, maka kita boleh memperoleh sukacita itu secara penuh. Oleh karena itu, ketika kita merayakan dan mengikuti ibadah Natal pada pagi hari ini, hendaknya kita selalu merenungkan selain sukacita Natal yang sudah kita terima dari Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kita juga melihat ke depan kematian dan kebangkitannya sudah menyelamatkan kita semua atau belum. Marilah kita terus mengikuti acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sambil terus merenungkan akan sukacita Natal dan sukacita dari kematian dan kebangkitan Kristus dalam rangka Injil sepenuh. Terima kasih dan selamat menikmati perayaan Natal pada pagi ini. Terima kasih Diakan Yuli Supeni, Diakan Nur Cahya selaku Ketua PW dan Ketua Majelis yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita ingin fokus merayakan ibadah dan perayaan Natal pada pagi hari ini. Kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita pada ibadah perayaan Natal aktivis dan PW Unike pada tahun ini datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pujian berikut mengajak para malaikat, mengajak para gembala, mengajak semua orang Majus, semua orang-orang Salem, para aktivis PW Unike untuk bersukacita memuji Tuhan karena Yesus telah lahir bagi kita semua. Kita nyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman dari NKI nomor 39 setelah bait kedua diiringi musik. Hai malaikat dari sorga. Amen.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami berkumpul bersama khususnya para aktivis dan PW Unike untuk bersuka cita, bergembira, merayakan Natal, hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Kami ucap syukur atas penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu, pimpinan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami dalam keadaan sehat sehingga kami boleh bersuka cita bersama-sama. Sebelum kami melanjutkan ibadah perayaan Natal pada pagi hari ini, Tuhan kami mohon Kau sucikan kami, layakan kami untuk memuji menyembah-Mu, layakan kami untuk bersuka cita bergembira bersama-sama. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati semua anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan, semua yang hadir, juga Engkau memberkati situasi keamanan. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah perayaan Natal pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pujian berikut mengisahkan cerita kelahiran Tuhan Yesus dan mengajak kita memaknai kebesaran Allah Bapa kita yang telah mengutus anaknya untuk menjadi terang dunia. Kita menaikkan pujian bersama seorang anak telah lahir. Mohon paduan suara harmoni untuk mempersiapkan pujian setelah pujian.
Terima kasih paduan suara harmoni, pujian yang indah. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kita akan membacanya secara bergantian. Dimulai dari saya membacakan ayat 26, seterusnya sampai dengan ayat 38. Kita akan membacanya secara bergantian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal ini mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagialah kita yang gemar membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, syair lagu ini syarat akan makna dan menguatkan iman kita. Syair lagu ini mengajak kita bersuka cita, bergembira, memuji Tuhan karena Yesus lahir untuk menyelamatkan kita. Kita menaikkan pujian nyanyian kemenangan iman nomor 43. Dengarlah malaikat nyanyi.
Terima kasih PW Unike, lagu yang indah, sungguh indah jika merayakan Natal dengan hati bersyukur, dengan hati gembira, dengan bersama-sama, dengan membagi sukacita, semua indah di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tibalah saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan sambut pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Christine Kurniati. Kita akan sambut dengan menyanyikan satu pujian Natal yang terindah, yang menyentuh jiwa kita. Kita menyanyikan pujian Holy Night. bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, inilah setiap kami, para pelayan-pelayan Tuhan, yang datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk menyembah Engkau, Allah yang menjadi manusia, lahir bagi setiap kami. Tenangkan hati kami Tuhan, tenangkan pikiran kami, dan biarlah Engkau menolong kami, para pelayan-pelayan-Mu ini, sebelum kami melayani, biarlah kami boleh menikmati terlebih dahulu akan berita Natal itu, dan sapalah setiap kami Tuhan sekali lagi. Sekalipun mungkin setiap tahun kami terus mendengar akan berita Natal ini, tapi biarlah di momen ini Tuhan kami mau sekali lagi belajar
untuk duduk tenang, diam, mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan berbicaralah Tuhan, karena kami ini siap untuk Engkau sapa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom para pelayan Tuhan dan juga anggota PW Unike yang terkasih. Selamat Natal bagi kita sekalian, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, tema yang diberikan kepada saya untuk Natal ini adalah sebarkan sukacita Natal, gitu ya. Dari tadi sambutan juga sudah terus digaungkan. Tetapi izinkan saya menambahkan subjudul, yaitu Serving from Overflow, atau melayani dari kelimpahan. Mari kita membuka bersama-sama satu bagian firman Tuhan, Lukas 2 ayat 20. Jika sudah menemukannya, izinkan saya nanti membacakan bagi kita sekalian. Lukas 2 ayat 20. Oke. Lukas 2 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Satu ayat gitu ya, tetapi kita merenungkannya nanti cukup panjang gitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita memasuki bulan Desember, satu hal yang tidak dapat kita bendung adalah yang namanya euforia Natal gitu ya. Yang mulai terlihat di berbagai tempat dan juga suasana sukacita yang terpancar dalam beragam bentuk. Kalau kita pergi ke pusat-pusat perbelanjaan maupun ke mal-mal gitu ya, kita akan dengan mudah menjumpai berbagai ornamen Natal ditambah dengan instrumen lagu Natal di mal-mal tersebut. Betul ya? Nah, akhirnya apa? Antar pusat perbelanjaan satu mal dengan mal yang lain itu seakan bersaing untuk membuat nuansa Natal yang unik, yang memiliki daya tarik tersendiri sehingga orang berbondong-bondong datang ke tempat itu gitu ya. Hari-hari ini kalau kita scrolling media sosial, bagi kita yang menggunakan media sosial gitu ya, kita melihat begitu banyak warga Jakarta dan sekitarnya yang mengunggah foto mereka, mengunggah video mereka di berbagai spot yang begitu hype. Entahkah itu di salah satu eskalator di Pacific Place atau di halaman Central Park. Wah, itu kan kita pasti bertanya-tanya, ini di mana ya, keren banget gitu ya. Dan kita pun rasanya kayak tergugah untuk, saya kayaknya juga harus ke sana supaya kita tidak ketinggalan gitu ya. Kita juga ingin mengikuti hingar-bingar Natal di tahun 2025 ini. Kita tidak ingin ketinggalan. Akan tetapi, yang mau saya tanyakan kepada kita, para pelayan Tuhan di GSRI Bekasi ini adalah, apakah bagi kita para pelayan Tuhan, Natal itu masih menjadi momen yang penuh sukacita, yang menyenangkan dan selalu kita nantikan? Atau bagi pelayan Tuhan, justru momen Natal itu menjadi satu momen yang begitu stressful. Buat kita satu tahun yang panjang itu, di akhir tahun itu paling stressful. Nah, ironisnya kalau ini yang terjadi saat dunia sibuk gitu ya, memutar lagu Joy to the World, yang kita nyanyikan di gereja adalah Stress to the World. Itu menyedihkan Bapak Ibu. Kenapa begitu? Karena dari tahun ke tahun kita mungkin merasa bahwa kapan ya saya itu tidak masuk di dalam kepanitiaan Natal. Kapan ya di Natal itu saya tidak perlu rempong sana sini, saya tidak perlu sibuk, dan saya tidak perlu merasa kelelahan tingkat tinggi. Sampai rasa-rasanya tuh setiap Natal kayaknya ya berlalu begitu saja, hanya berlalu dengan berbagai kesibukan, berbagai beban yang kita emban, berbagai tanggung jawab yang terus dilekatkan kepada kita. Silakan dijawab dengan jujur di dalam hati kita masing-masing gitu ya. Jawaban kita itu menentukan apakah tahun ini Natal itu menjadi berkat atau Natal tahun ini justru menjadi sebuah beban yang hanya kita akan segera lewati. Kita menantikan kapan Natal ini segera selesai, kapan tanggal 25 itu selesai gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa saya menanyakan hal ini di awal perenungan kita? Mengingat tema kita adalah sebarkan sukacita Natal.
Nah, bagaimana kita mau menyebarkan sukacita Natal itu kalau kita pun tidak merasakan sukacita Natal itu sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa menyebarkan, membagikan sukacita Natal kalau sukacita itu tidak ada di dalam diri kita? Kita pun tidak merasakan sukacita sama sekali. Karena itu, di momen Natal aktivis dan PW ini izinkan saya mengajak setiap kita para pelayan Tuhan, sebelum kita melayani lebih lanjut, saya mengajak kita untuk introspeksi diri. Mari kita masing-masing merenungkan, kita menanyakan kepada diri kita masing-masing. Benarkah dari tahun ke tahun, dari Natal ke Natal yang kita terus lakukan, dari setiap kesibukan persiapan Natal dari tahun ke tahun yang begitu padat, tetap kita itu bisa merasakan, bisa dibantu saja. Apakah kita masih bisa merasakan sukacita Natal seperti yang dirasakan dan dialami oleh gembala di Padang? Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu fakta yang cukup menggelitik sekaligus menegur saya secara pribadi ketika mempersiapkan perenungan ini adalah fakta bahwa berita Natal itu datang kepada mereka yang sedang bekerja, bukan kepada mereka yang menanti dengan berpangku tangan atau tidak ngapa-ngapain. Ketika membaca ini saya tersentak dan kemudian saya terdiam gitu ya. Saya merenung sambil kemudian kembali berpikir dan mencoba ingat-ingat lagi, buka-buka lagi gitu ya. Semua tokoh ternyata yang muncul dalam kisah Natal pertama ini, sebut siapa? Yusuf, Maria, orang Majus, Simeon, Hana. Mereka ini bukan pengangguran. Mereka semua sedang bekerja, melakukan kehidupannya, menjalani kehidupannya gitu ya. Dan kemudian Tuhan menjumpai mereka dengan beragam cara dan kisah yang tidak sama. Demikian juga para gembala yang mendapat privilege atau hak istimewa sebagai penerima berita pertama kelahiran Yesus ini. Kalau kita lihat di Lukas 2 ayat 8, jelas menunjukkan bahwa ketika berita Natal ini datang kepada para gembala, mereka itu sedang bekerja menjaga kawanan domba pada waktu malam. Artinya apa? Para gembala ini pun juga sedang melakukan sesuatu. Mereka tidak sedang nganggur-nganggur, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, mengapa hal ini kemudian menggelitik dan sekaligus juga menegur saya secara pribadi? Karena di satu sisi gitu ya, sebagai pelayan Tuhan yang terus mengerjakan berbagai hal, berbagai kesibukan, yang namanya kelelahan ataupun kejenuhan di dalam pelayanan itu akhirnya menjadi sesuatu yang tidak dapat kita hindari. Itu sebabnya terkadang ketika sedang sibuk-sibuknya, atau mungkin ketika kita sudah ada di rumah gitu ya, habis latihan begitu panjang sekian jam gitu ya, kita pulang dari latihan itu, ketika kita sedang baring-baring mungkin, atau baru nyampe kita duduk dan menghela nafas. Mungkin pernah satu kali atau beberapa kali di dalam hidup kita ada terbersit gitu ya, kapan ya sesekali saya itu bisa duduk tenang di ibadah Natal itu, jadi jemaat yang datang, duduk, tinggal ikutin saja dan menikmati seluruh rangkaian yang sudah disiapkan. Jujur dalam benak saya hal ini pun pernah terbersit gitu ya, ketika saya belum masuk ke sekolah teologi, saya juga melayani seperti Bapak Ibu Saudara juga di gereja. Dan itu sama, setiap tahun juga pasti ada aja, dan dekor lah, dan inilah, dan itu. Pokoknya kalau sudah mulai Desember, itu absensi ke gereja dari Senin sampai Senin full gitu ya, ada aja yang dilakukan. Nah, akhirnya membuat saya juga merasakan kapan ya saya bisa jadi jemaat dan duduk tenang. Tapi melalui fakta ini, melalui kalimat ini gitu ya, saya merasa bahwa ini relate sekali. Saya jadi tersentak dan sekaligus tergugah untuk memiliki perspektif yang berbeda, bahwa sesungguhnya dalam segala kesibukan saya dan juga apa yang kita lakukan gitu ya, Tuhan juga mau menyapa setiap kita sebagaimana Tuhan menyapa para gembala di Natal yang pertama itu. Dalam segala kesibukan, di dalam segala kepadatan, di dalam segala kebisingan dan apapun yang sedang kita siapkan untuk Natal ini, mari para pelayan Tuhan yang ada di GSRI Bekasi khususnya ya, kita berhenti sejenak
untuk mengisi tangki kita secara pribadi, mengisi jiwa kita. Mari kita belajar lagi dari para gembala yang tidak kalah sibuknya dengan kita, sehingga kita ketika kita melayani di Natal tahun ini, baik itu di Natal sekolah minggu besok hari Minggu gitu ya, di Vessel Community ataupun di Natal umum, itu kita bisa dengan yakin mengajak jemaat GSRI Bekasi secara keseluruhan untuk menyebarkan sukacita Natal. Karena apa? Karena kita sudah lebih dulu merasakan sukacita Natal itu. Siap untuk merasakan sukacita Natal yang akan kita sebarkan? Nah, mari kita bedah lebih dalam gitu ya. Profil dari gembala yang di zaman itu kerjanya 24 jam non-stop gitu ya. Mereka harus terus menjaga kawanan ternak gembalaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah memegang firman Tuhan ini secara full dalam bentuk buku, dalam Alkitab, sosok gembala itu merupakan sosok yang digambarkan dengan begitu baik. Bagi kita gembala itu sesuatu yang positif gitu ya. Bahkan salah satu mazmur yang kita juga pasti hafal, Mazmur 23, menyebutkan bahwa Tuhan sendiri itu adalah gembala kita. Tapi kalau kita coba lihat situasi di abad pertama, maka kita akan menemukan bahwa kehidupan keseharian gembala kehidupan keseharian gembala di Palestina di abad pertama itu identik dengan hal-hal yang negatif. Sebuah kehidupan kelas bawah, kehidupan seorang pekerja kasar yang menghabiskan waktunya di padang terbuka, terpapar terik matahari di siang hari gitu ya, dan dingin yang begitu menusuk. Mereka ini harus secara full time benar-benar menjaga kawanan ternak atau domba mereka itu, sebagaimana yang tercatat di Lukas pasal 2 ayat 8. Nah, tidak hanya itu saja, para gembala ini juga harus siap sedia menghadapi predator seperti serigala, binatang buas, dan bahkan pencuri yang mungkin datang juga mengendap-endap untuk mencuri ternak mereka. Nah, seperti pada umumnya gitu ya, pekerja kasar yang kita tahu di zaman ini seperti buruh, tukang bangunan, dan sejenisnya gitu ya. Yang diutamakan apa sih kalau pekerja kasar? Kekuatan dan ketahanan fisik mereka, bukan? Nah, demikian juga para gembala di zaman abad pertama ini. Pekerjaan sebagai gembala jelas bukan suatu pekerjaan yang santai. Dari waktu ke waktu, para gembala harus terus berpindah mencari padang rumput yang hijau bagi kawanan ternaknya. Dengan pekerjaan yang benar-benar menuntut keseluruhan hidup mereka, maka bisa dikatakan bahwa para gembala pada akhirnya dia ini adalah orang-orang yang terputus dari interaksi sosial. Yang umumnya mereka hidup di desa, di kota pada zaman itu gitu ya. Nah, ingat pada zaman itu kita nggak ada smartphone, nggak ada WA gitu ya. Saya sudah sampai nih padang yang baru, kan nggak seperti itu gitu ya. Nah, jadi kalau berpindah-pindah terus, kapan bisa berkomunikasi dengan besti-bestinya? Dengan keluarganya, jelas itu akan jadi hal yang susah dan mereka menjadi orang yang terisolasi. Nah, selain itu secara sosial para gembala ini tergolong sebagai kaum yang najis dan terpinggirkan. Kalau kita coba melihat literatur pada zaman-zaman dulu gitu ya, di rabi-rabi Yahudi seperti literatur Misnah misalnya, maka kita bisa melihat bahwa profesi gembala ini sering dipandang rendah. Kenapa sering dipandang rendah? Paling tidak ada karena dua hal ini. Yang pertama, karena mereka adalah kelompok orang yang tidak mampu menjalankan Taurat. Nah, kita tahu bahwa di zaman itu menjalankan Taurat itu suatu hal yang wajib hukumnya. Gitu ya, kalau enggak melakukan pasti akan ada judgement-nya. Nah, sedangkan para gembala, ketidakmampuan mereka untuk menjalankan Taurat itu dikarenakan tuntutan pekerjaan mereka yang memang 24 jam non-stop gitu ya. Para gembala ini harus terus-menerus bersentuhan dengan kotoran hewan, darah kelahiran hewannya kalau lagi melahirkan, dan bahkan ketika hewannya mati, bangkainya itu juga dia harus pegang gitu ya. Nah, itu kan hal yang najis di zaman itu. Itu sebabnya para gembala tidak mungkin bisa menaati aturan-aturan yang namanya pembersihan ritual, tahir, najis, bahkan hukum sabat pun mereka tidak bisa lakukan secara ketat, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Farisi gitu ya. Dan yang kedua, mereka dipandang rendah karena memang ada labeling yang dilekatkan kepada mereka bahwa para gembala ini adalah orang-orang yang berdosa gitu ya. Labeling ini negatif, benar-benar negatif karena dilekatkan dan dipukul secara rata.
Hanya karena memang ada mereka para gembala itu yang ketika mereka menggembalakan, namanya mereka butuh cari padang rumput yang hijau bagi ternaknya. Demi supaya ternaknya ini bisa makan, akhirnya dia nyerobot ladangnya orang lah. Bahkan ketika dia disuruh menggembalakan 100, ada juga mereka yang hanya mengembalikan 98 dan kemudian ngaku ke tuannya, tuan yang 2 itu meninggal dimakan binatang buas. Padahal realitanya tidak demikian. Nah, karena beberapa hal yang dilakukan oleh beberapa gembala ini akhirnya itu jadi dilabelin semua kepada para gembala dan mereka digolongkan sebagai orang berdosa dan kemudian dikucilkan secara sosial. Mereka digolongkan di dalam golongan the outcast atau orang kaum terbuang atau yang tersisihkan. Ya, itu sebabnya dalam beberapa tradisi Yahudi gitu ya. Pada waktu itu yang namanya gembala itu kalau sampai ada sebuah persidangan, mereka itu walaupun mereka tahu, mereka saksi mata, mereka mau memberikan kesaksian gitu ya, mau memberikan bukti bahwa mereka melihat dan lain sebagainya, itu dipandang tidak sah. Karena apa? Mereka ini siapa? Suara mereka tidak didengar gitu ya. Nah, kira-kira seperti inilah gambaran dari keseharian gembala dan juga kehidupan dalam lingkup sosial mereka pada zaman itu. Mereka dicap sebagai pendosa, mereka dianggap tidak layak. Nah, inilah sebenarnya juga yang menjadi potret dari diri kita, Bapak Ibu Saudara. Dulu kita ini orang berdosa, kita tidak layak. Tetapi anugerah Tuhan yang besar itu datang menjumpai kita dan melayakkan kita. Masalahnya, seringkali setelah kita begitu lama melayani, kita lupa akan asal kita. Bahwa kita ini adalah gembala yang hina, yang diberikan anugerah. Sehingga tanpa sadar setelah kita sekian lama melayani, tanpa sadar kita berubah posisinya. Dari gembala yang rendah hati, menjadi seperti ahli Taurat yang begitu arogan. Kita yang mengaku sebagai pelayan Tuhan, yang terlibat dalam berbagai macam tanggung jawab pelayanan di gereja. Entah kita sebagai liturgos, kita sebagai singer, pemain musik, pemain band, sound system, multimedia, dan lain-lain. Bahkan mungkin kita adalah pemangku-pemangku jabatan di gereja. Entahkah kita pengurus bagian, kita pengurus wilayah, kita yang adalah majelis, penatua, bahkan kami hamba Tuhan sekalipun. Kadang justru menjadi orang yang terlalu mudah untuk menjatuhkan vonis, menjatuhkan judge kepada orang lain seperti yang dilakukan ahli Taurat pada zaman itu. Menggolongkan para gembala sebagai kelompok yang rendahan, kelompok yang tersisihkan gitu ya. Jangan-jangan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terlalu mudah untuk memvonis, si ini gak mungkin bisa, si itu mah bisa apa. Kita akhirnya cenderung memukul rata dengan menganggap semua orang tidak sehebat saya, para pelayan Tuhan. Atau simpelnya, hati-hati. Jangan-jangan kita para pelayan hari ini justru sudah kebablasan dan jatuh pada arogansi di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, perlu kita sadari bahwa yang namanya arogansi itu tidak dia berteriak-teriak dan berkuar-kuar. Ini loh saya pandang saya, tidak akan ada orang yang berani ngomong dengan to the point seperti itu. Tetapi yang namanya arogansi di dalam pelayanan itu muncul dengan sangat halus. Dan ini sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Misalnya, next, mudah tersinggung. Kok pelayanan saya nggak dipuji sih? Kok nama saya tidak disebut? Kok saya nggak diberitahu kalau ada ini dan itu? Atau kita mungkin menjadi si paling tahu. Dia tahu apa? Saya ini kan sudah 20 lebih tahun di sini. Saya yang paling tahu semua tata laksana gereja, saya tahu, saya menguasai. Siapa orang itu? Nggak tahu apa-apa. Atau mungkin kita merasa si paling tahu dan kita menjadi orang yang menutup telinga kita, menutup hati kita, menutup mata kita ketika ada orang yang memberikan masukan. Atau mungkin kita merasa bahwa saya ini orang yang tidak tergantikan. Kalau nggak ada Natal, nggak ada saya, Natal ini bubar. Benar, mungkin secara teknis mereka tidak bisa. Tetapi satu hal yang kita tidak boleh lupa bahwa ini Bapak Ibu, gereja itu milik Tuhan. Tanpa kita,
Tuhan bisa pakai siapapun, pakai batu, pakai apa, bisa. Jadi kita tidak boleh merasa sombong. Ini yang harus kita ingat baik-baik. Bapak Ibu Saudara, ini hanya sebagian kecil contoh arogansi di dalam pelayanan yang mungkin munculnya tidak terlihat secara langsung oleh kasat mata kita secara jasmani. Tetapi yang namanya mata rohani yang peka akan tuntunan Roh Kudus semestinya bisa merasakan akan hal ini. Dan andai kata ada rekan yang merasa bahwa ada arogansi di dalam diri kita, dan kemudian rekan ini datang dan mencoba untuk mengingatkan kita, ya mari kita coba untuk diam dan merenung dulu. Jangan kita buru-buru menimpali, karena biasanya ketika kita lagi diajak ngomong, kita diajak diskusi, dan kemudian kita buru-buru untuk menimpali dan menjawab, sesungguhnya itu kita sedang berdalih. Dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bisa membawa diri kita pada perenungan untuk memeriksa diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali sikap-sikap ini muncul bukan karena kita jahat. Tapi kalau mau jujur, sesungguhnya ketika ini muncul, mungkin ini adalah topeng dari kelelahan rohani kita. Karena tangki kita kosong, kita menuntut penghargaan dari manusia. Kita melayani bukan lagi karena kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, tapi justru ingin berkata kepada dunia, lihat ini loh aku yang ingin dihargai. Kita ingin dihargai karena kita sudah bekerja keras. Ini sungguh menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Jika kita para pelayan Tuhan tidak ada bedanya dengan para ahli Taurat yang selalu begitu hebat gitu ya, berkata-kata dengan indah, berkata-kata dengan suci, mengeluarkan serentetan peraturan-peraturan yang harus dilakukan, menggembar-gemborkan untuk melakukan ini dan itu. Namun perilaku kita sendiri justru menyimpang dari kebenaran firman Tuhan maupun aturan yang ada. Nah hari ini di momen Natal aktivis dan PW, mari kita coba ambil cermin kita masing-masing. Mari kita lihat diri kita masing-masing di cermin itu. Mari kita mohon supaya Roh Kudus itu menolong kita untuk stop, untuk kita berhenti sejenak dari berbagai jawaban-jawaban jitu yang coba kita susun untuk kita berdalih, untuk kita mengomentari pelayanan orang lain. Mari kita mohon supaya Roh Kudus menolong kita untuk berhenti merasa si paling hebat, si paling berjasa, si paling elit, dan merasa berhak untuk menghakimi orang lain di dalam kekuasaan keagamaan yang kita miliki. Saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan berharap tidak ada di antara para pelayan Tuhan di GSRI Bekasi ini yang seperti ini. Tetapi kalaupun sampai ada yang merasa tidak nyaman dengan apa yang barusan saya paparkan gitu ya, mungkin itulah sapaan Roh Kudus untuk mengingatkan kita. Ya mari kita dengan rendah hati, kita mohon supaya Roh Kudus itu menuntun kita pada pertobatan. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang mau saya katakan lewat penjelasan yang panjang lebar tentang para gembala yang dilihat dari kacamata kita para pelayan Tuhan di zaman ini adalah, sebelum kita melayani di rangkaian Natal 2025 ini, sebelum kita menyebarkan berita Natal itu, mari kita ingat kembali bahwa kita yang adalah para pelayan ini sama hinanya dengan para gembala di abad pertama. Yang kemudian karena anugerah Tuhan sajalah kita kemudian dilayakkan, kita diberikan privilege untuk berbagian di dalam pelayanan Tuhan. Sebagaimana para gembala karena anugerah Tuhan juga diberikan privilege untuk menjadi penerima pertama dari kabar kelahiran Kristus ini. Siapakah kita hari ini yang mengaku sebagai pelayan Tuhan? Kita adalah para pelayan yang hina, yang tidak layak. Tetapi kemudian oleh anugerah Tuhan kita dilayakkan untuk melayani. Mari kita baca bersama-sama kalimat ini. Siapa kita? Kita adalah para pelayan yang hina, yang tidak layak. Tetapi oleh anugerah kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Jubah pelayanan kita bukan tanda bahwa kita memiliki kasta yang tinggi.
jubah pelayanan kita ketika kita melayani. Ingat bahwa itu adalah tanda anugerah yang dilimpahkan Tuhan bagi setiap kita. Lantas pertanyaannya adalah, sukacita Natal yang harus terus kita hidupi, kita rasakan itu apa? Apa sukacita Natal itu? Sukacita Natal yang harus terus kita rasakan, terus kita hidupi adalah bahwa Kristus telah datang. Firman Allah telah digenapi dan keselamatan telah diberikan secara cuma-cuma melalui anugerah bagi setiap kita yang sesungguhnya tidak layak ini. Inilah berita sukacita Natal yang harus terus kita hidupi. Sehingga di dalam anugerah Tuhan, setiap kita yang hari ini berbagian di dalam melayani Tuhan, inilah yang akhirnya menjadi sumber sukacita kita. Sumber sukacita di dalam Natal, di dalam hati kita, dari tahun ke tahun yang harusnya terus berdengung, berkumandang. Jangan biarkan jantung dari Natal ini justru tertutup atau terkubur atau bahkan tergeser dengan berbagai hingar-bingar Natal, berbagai kesibukan dunia, berbagai kesibukan yang kita lakukan, dan juga tersingkir karena kita merasa lelah di dalam pelayanan yang sedang kita jalani, dalam persiapan-persiapan yang kita lakukan, apalagi tersingkir karena arogansi pelayanan yang ada di dalam diri kita. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenung, memikirkan kembali di Natal tahun ini, masih adakah sukacita Natal itu untuk kita rasakan? Masihkah kita dapati jantung dari Natal itu berdetak dalam hidup kita? Apakah berita kelahiran Kristus yang datang menjadi manusia, menggenapi semua nubuatan sejak zaman para nabi itu masih menggetarkan hati kita, para pelayan Tuhan? Next. Masih adakah rasa tidak layak yang kita rasakan karena menyadari betul bahwa kita ini adalah manusia-manusia hina yang kalau bukan karena anugerah kita tidak dapat berbuat apa-apa? Masih adakah di dalam diri kita yang namanya kerinduan yang mendalam untuk kita datang menyembah Kristus, Allah yang menjadi manusia itu? Adakah hati kita ini berlimpah dengan syukur karena sampai saat ini Tuhan masih mempercayakan pelayanan demi pelayanan di dalam hidup kita? Apakah pelayanan kita merupakan pelayanan yang lahir dari luapan relasi yang intim dengan Tuhan, dengan Kristus yang lahir bagi kita, dan itu kita hidupi hari demi hari? Bapak Ibu Saudara, berita sukacita Natal, berita kelahiran Kristus yang mengubahkan dunia itu sekali lagi telah diberitakan, telah kita dengar, dan berharap berita ini sekali lagi menyentuh hati kita para pelayan Tuhan, sehingga hati kita hari ini kembali meluap dengan sukacita Natal. Hati kita kembali bergetar dan dihangatkan oleh berita sukacita Natal ini. Dengan demikian sekarang kita bisa katakan kita siap untuk menyebarkan berita sukacita Natal itu, sebagaimana yang juga dilakukan oleh para gembala di Natal pertama. Sebagaimana para gembala kembali kepada pekerjaan mereka sebagai gembala. Mereka setelah bertemu dengan bayi Yesus itu tidak kemudian kembali dan menjadi orang hebat atau menjadi pemimpin atau menjadi food blogger atau apa, enggak. Mereka kembali juga sebagai tetap menjadi seorang gembala. Tetapi hati mereka, sikap hati mereka itu berbeda. Demikian juga kita para pelayan Tuhan di GSRI Bekasi. Kita siap untuk melayani karena tangki sukacita kita dalam diri kita itu sudah kembali terisi. Biarlah penyebaran sukacita Natal itu menjadi lebih powerful, menjadi berdampak serta dapat dirasakan secara langsung oleh orang sekitar kita. Karena kita menyebarkan sukacita itu bukan sekedar lewat mulut kita, bukan sekedar lewat ucapan-ucapan kita yang begitu indah, begitu luar biasa, begitu terlihat cantik sekali gitu ya. Tetapi biarlah mereka diubahkan, karena yang kita lakukan itu adalah luapan dari hidup yang sudah disentuh dan diubahkan oleh anugerah, sehingga lahirlah serving from overflow. Dan itu pasti akan menjadi berkat yang luar biasa. Karena yang disebarkan memang apa yang dihidupi, bukan sekedar
teoritis atau hukum atau sekedar ya supaya terlihat manis dan suci lah. Tidak seperti itu. Nah, kalau setiap kita para pelayan Tuhan sudah berjumpa secara pribadi dengan Kristus, kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, dan kita terus menyadari anugerah Tuhan yang begitu besar, maka tangki kasih kita akan penuh. Dan ketika kita kembali ke bagian-bagian pelayanan kita masing-masing, kembali ke kehidupan keseharian kita, kembali pada persiapan pelayanan Natal kita, maka kita akan melayani dengan sukacita, dan itu dapat dirasakan oleh orang sekitar kita. Bayangkan sebuah cangkir yang tergoncang, itu ya, apa yang kira-kira akan tumpah, yang keluar? Jelas yang akan ada di dalamnya, bukan? Gak mungkin gelas yang terisinya kopi kemudian ketika diguncang keluarnya teh, ya kan? Gak mungkin. Nah, demikian juga jika di dalam diri kita, di dalam hati kita isinya stres, isinya arogansi, maka guncangan pelayanan Natal itu ketika muncul, maka yang keluar apa? Ya amarah, kejengkelan, kemarahan, yang membabi buta dan lain sebagainya. Tetapi jika yang ada di dalam hati kita itu adalah sukacita Injil yang terus kita hidupi hari demi hari, maka guncangan sekeras apapun itu akan tetap menumpahkan yang namanya sukacita. Next. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, para pelayan Tuhan, sebelum kita melanjutkan pelayanan kita, khususnya di Natal sekolah minggu besok atau di Natal Vessel Community nanti tanggal 20 gitu ya, ataupun di Natal tanggal 25 nanti, mari kita gunakan kesempatan di Natal Aktivis dan PW ini untuk recharge kita dulu, para pelayan Tuhan. Kalau kita para pelayannya kelelahan dan tidak menikmati pelayanan kita yang sedang kita jalankan, segala latihan dan juga segala kesibukan, bagaimana kita bisa menyebarkan sukacita Natal itu? Bagaimana kita bisa mengatakan kepada orang yang ada di sekitar kita bahwa Natal itu penuh dengan sukacita loh, padahal kita sendiri tidak punya sukacita. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak Bapak Ibu sekalian di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan Natal ini berlalu dengan berbagai kesibukan dan kelelahan. Tapi mari kita jadikan momen Natal ini menjadi momen kepulangan kita, para pelayan Tuhan, ke jantung daripada Natal itu sendiri. Mari kita pulang ke palungan itu. Mari kita tanggalkan jubah kehebatan kita yang selama ini mungkin kita banggakan. Dan mari kita menjadi gembala yang kagum akan kelahiran Kristus itu. Mari pelayan Tuhan, kita berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita nyatakan segala apa yang kita rasakan. Jika kita memang sedang dalam keadaan dingin dan tidak lagi menghayati berita sukacita Natal itu, mari kita mohon supaya Tuhan sekali lagi menyapa kita, mengingatkan kita akan besarnya anugerah yang Ia berikan bagi kita. Jika kita mendapati bahwa kita sedang terjebak di dalam arogansi di dalam pelayanan kita, mari kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Mari kita memohon Roh Kudus memampukan kita untuk kembali menyadari keberadaan diri kita yang sesungguhnya tidak layak. Mari sekali lagi kita bersyukur akan anugerah terbesar di dalam hidup kita, yaitu Kristus yang telah lahir demi menyelamatkan kita yang sesungguhnya tidak layak ini. Mari bersyukur untuk anugerahnya yang memampukan kita untuk terus melayani Dia di berbagai bagian yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Firman jadi manusia, diam di antara
ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi, firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Kami mengakui Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami, Tuhan. Bukan diri kami, bukan egois kami, bukan arogansi kami. Kami mau melayani Tuhan dengan hati yang benar. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan kami, Tuhan. Kau pintu bagi setiap jalan. Sekali lagi, Engkau pintu, Tuhan. Engkau pintu bagi setiap jalan. Ketika kami menyanyikan lagu ini, Tuhan, biarlah itu benar-benar luapan hati kami, keyakinan iman kami, bahwa firman itu telah menjadi manusia. Firman itu diam di dalam hidup kami, khususnya para pelayan Tuhan. Dan Engkaulah Tuhan di dalam hidup kami, yang telah memanggil kami, melayakkan kami yang hina ini, yang sesungguhnya tidak layak, tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi Engkau melayakkan, Engkau memampukan setiap kami, Tuhan. Karena itu ampunilah kami, Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang mungkin kami sudah begitu lama melayani. Setiap tahun kami melayani Tuhan, kami bahkan di dalam Natal kami selalu berbagian. Tapi jangan-jangan kami tidak sungguh-sungguh hidup di dalam berita Natal itu. Tapi kami sungguh-sungguhnya
sedang melayani akan diri kami. Tuhan, ampunilah kami. Tiliklah hati kami yang terdalam. Roh Kudus, mampukan kami. Berikan kami kerendahan hati. Ketika Engkau menegur kami, jangan biarkan kami mengeraskan hati dan kami terus berdalih, kami membela diri kami bahwa ini kami benar. Tapi tolong kami Tuhan, sebelum kami melayani, sebelum kami mengajak para jemaat, kami mengatakan untuk mereka, mengajak mereka untuk menyebarkan sukacita Natal itu, biarlah kami Tuhan lebih dulu merasakan akan sukacita itu. Dan itulah yang bisa mengubah kami, sehingga pelayanan kami bukan sekedar pelayanan yang dilakukan secara kasat mata saja, tetapi biarlah pelayanan yang terlihat oleh mata itu lahir dari hati yang berkelimpahan, hati yang disapa oleh kebenaran firman Tuhan, hati yang disapa dan kembali kagum akan kebesaran anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang adalah manusia-manusia hina ini. Tolong kami ya Tuhan, dan biarlah berita Natal itu terus kami pegang, terus menggetarkan kami, terus menghangatkan jiwa kami, sehingga kami melayani dengan hati yang penuh sukacita. Dan kami bisa mengatakan kami siap untuk menyebarkan sukacita Natal itu di dalam setiap pelayanan kami. Tolong kami ya Tuhan, karena kami memohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan duduk.
sunyi, gelap, dingin, menjadi terang oleh bintangnya, menjadi hangat oleh kasih Allah yang diturunkannya bagi manusia. Oh, betapa semua bersuka cita ketika Yohanes lahir. Kepada mereka pasal yang evangelis Darius, evangelis Kristi, penatur Herman, diangkat Cahaya mewakili majelis, diangkat Benisani mewakili PW, Ibu Heni mewakili sekolah minggu, Bapak Yonatan mewakili Indonesia, dan Saudara Riki mewakili Pasal Pemimpin.
Bapak Ibu, rekan-rekan pelayan dan Persekutuan Wanita Unike, kita mengucap syukur karena pagi ini kita lebih dulu menikmati Natal. Dan kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita. Tiba saatnya kita akan bersama-sama menyatakan syukur kita, menyatakan terima kasih kita atas berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di sepanjang tahun 2025 ini. Melalui persembahan yang akan kita berikan bersama-sama sambil menyanyikan pujian Pohon Terang. Sungguh terang
sambil berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, meskipun kami tidak layak untuk dikasihi. Tapi oleh anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah lahir, menderita, mati, bahkan bangkit bagi kami, menjaminkan kepada kami kehidupan yang kekal dan masa depan yang penuh harapan. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur sebelum kami sibuk dengan pelayanan Natal tanggal 25 Desember untuk semua jemaat Tuhan. Terlebih dahulu kami para pelayan, para aktivis, hamba Tuhan, penatua majelis, pengurus bagian, penata layan mingguan, Persekutuan Wanita Unike, kami boleh bersyukur, boleh menikmati Natal, dan kami sudah diberkati melalui firman yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami peroleh pagi ini boleh tinggal tetap di dalam hati kami, bahwa kami adalah pelayan-pelayan yang hina, yang tidak layak, tetapi dilayakkan oleh anugerah Tuhan. Kami dimungkinkan untuk dapat mengambil bagian dalam pelayanan melalui gereja. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa, menyerahkan khususnya untuk seluruh rangkaian perayaan Natal dan ibadah yang akan dilakukan di gereja-Mu. Besok pagi anak-anak kami akan merayakan Natal. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami. Jikalau ada di antara mereka yang sedang lemah tubuh, sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Sehingga besok pagi mereka dengan sukacita boleh datang bersama-sama bersukaria, memuji, menyembah Tuhan, merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Natal Vesel Community tanggal 20 jam 5 sore. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pengurus Vesel yang berjuang untuk mempersiapkan dan merayakan Natal. Biar setiap para pemuda remaja tergerak hatinya untuk hadir bersama-sama untuk merayakan kelahiran Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk perayaan Natal tanggal 25. Dimana seluruh jemaat Tuhan akan hadir. Kiranya Tuhan juga memberkati, karuniakanlah kesehatan kepada kami semua, supaya di tanggal 25 itu kami bersukacita memenuhi gedung ini untuk kami bersukaria, memuji, menyembah Tuhan, merayakan kelahiran Tuhan kami. Dan terlebih mengoreksi diri kami bahwa Natal bukan hanya euforia, bukan hanya perayaan, bukan hanya terjadi pada waktu yang lalu dan kami merayakannya, tetapi Natal Kristus semestinya hadir dalam setiap waktu kehidupan kami. Bukan hanya tanggal 25 Desember, tetapi setiap hari, setiap waktu, palungan hati kami siap ditempati oleh Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan pada kesempatan ini, melalui ibadah dan perayaan aktivis dan PW, kami boleh bersyukur mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, dan Tuhan memberkati majelis yang mengelola supaya persembahan ini berguna untuk kemajuan gereja-Mu. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang sudah mempersembahkan dengan sukacita, dengan sukarela. Tuhan memberkati mereka dalam usaha dan pekerjaan. Dan apa yang masih ada pada mereka, Tuhan lipat gandakan supaya menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah lahir, yang kami rayakan kelahirannya hari ini. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.
Sebelum kita menerima berkat, mari kita menyanyikan pujian doksologi. Kita kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdiri. Puji, hormat, dan mulia dulu sekarang tak berubah hingga selama-lamanya. Rekan-rekan aktivis dan wanita Unike yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Natal yang telah kita rayakan ini tinggal tetap menyertai kamu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saya kembalikan ke acara. Kabel, ada kabelnya nggak bisa. Ini banget. Bentar tolong ya Mas. Yang itu juga dimasukin nggak? Apa lilinnya? Lilinnya juga? Jangan training. Masa isinya kan nggak udah terusin. Belum ada itu dari MC. Ambil ini semuanya. Oh iya Pak, makasih. Bagusnya. Tuh mau kita minum. Udah. Berapa Pak? Udah masukin.